Oke, sekarang sebelum kita masuk ke contoh soal terkait ini ya, bentuk molekul, sekaligus juga, karena ini nanti bentuk molekul, nanti kita, kan ini pasti nanti ada kaitannya dengan ikatan kovalen ya. Dan di sini juga ada sekaligus bahas mengenai gaya antar molekul. Oke. Nah, untuk gaya antar molekul sebenarnya simple ya. Yang C ya. Nah, untuk yang D, gaya antar molekul, gaya antar molekul itu kan kita tahu bahwa apa namanya, ada yang bersifat ion, ada juga yang bersifat kovalen, kovalen polar dengan polar, gitu kan bisa jadi. Jadi di sini ada pasangannya. Yang pertama adalah ion dengan ion. Jadi molekul ion dengan molekul ion. Ion dengan ion atau ikatan ion dengan ion ya. Nah, ion dengan ion aja deh nggak apa-apa ya. Ion dengan ion itu bisa kita katakan apa namanya, ikatan ionik atau ikatan ion juga boleh ya. Seperti biasa ya, ion dengan ion. Cuman ingat ya, di sini terjadi serah terima elektron ya. Soalnya kalau ion-ion tuh ada yang kalau misalkan tidak serah terima elektron. Contohnya HCl ya. HCl itu kalau kita uraikan adalah H+ dengan Cl-. Nah, di sini H plusnya bukan apa ya? Jatuhnya tuh bukan dia memberikan kepada Cl gitu. Cuman emang kalau kalau diuraikan secara ion, HCl itu adalah asam klorida. Kalau di air itu kalau dilakukan ke dalam air ya, karena berhubung juga ini adalah salah satu senyawa polar, maka ketika dimasukkan air kan dia akan larut nih. Nah, muncullah ion H+ yang menandakan dia sebagai asam. Seperti itu ya. Oke. Jadi itu cuma reaksi ionisasi aja. Nah, yang kedua adalah selain ion dengan ion, ada juga ion dengan polar ya. Atau kovalen polar lah ya kita bilang ya. Kovalen polar. Oke, kemudian ini namanya adalah gaya ion dipol ya. Ion dipol. Nah, kalau untuk polar itu dipolnya adalah dipol permanen ya, kalau bisa dibilang. Nah, kemudian untuk yang ketiga, ion dengan kovalen nonpolar. Kovalen nonpolar itu mirip kayak yang atas, yang nomor 2. Cuman bedanya adalah gaya ion dipol terimbas atau ion dipol terinduksi. Dipol terinduksi. Karena kalau untuk supaya nonpolar itu kan untuk dipolnya itu dipolnya enggak 100%. Jadi dia bisa jadi dipol, bisa juga enggak gitu. Jadi ini nama lainnya adalah dipol terimbas boleh ya. Ini namanya dipol terimbas juga boleh. Kemudian untuk si siapa nih ion dipol yang di sini, dipolnya boleh dipol permanen juga boleh. Ya, dipol permanen. Soalnya nanti untuk yang keempat nih kan ini ion dengan kovalen polar kan. Nah, sekarang kovalen polar dengan kovalen polar. Apa yang terjadi? Kalau kovalen polar dengan kovalen polar itu adalah gaya dipol-dipol ya. Kalau misalkan antara polar dengan polar itu adalah gaya dipol-dipol atau dipol-dipol permanen juga boleh. Nah, cuman di sini ada yang khusus ya. Di sini ada sesuatu yang khusus di bagian gaya untuk kovalen polar dengan polar. Kalau mengandung mengandung
pasangannya H dengan F, atau H dengan N, ataupun H dengan O, mereka semua menjadi namanya adalah ikatan hidrogen. Nah, kemudian yang kelima, ini kan kovalen polar dengan polar. Berarti ada kovalen polar dengan non-polar. Jadi bisa jadi nih antara dua molekul kovalen, yang satu polar dan yang satu lagi non-polar, itu ini membentuk gaya dipol-dipol, dipol-dipol terinduksi, ya, dipol-dipol terinduksi atau dipol-dipol terimbas. Kemudian yang keenam adalah kovalen nonpolar dengan kovalen nonpolar. Nah, untuk antara kovalen nonpolar, bisa kita katakan ini adalah gaya London, ya, gaya London. Nah, di mana di bagian yang keempat ini nih, di sini kan ada pembagian yang lebih kecil lagi kan ya. Jadi mereka berempat nih, dari 4 sampai 6 ini nama gaya-gayanya ya, atau lebih tepatnya ini aja deh yang saya di ini juga termasuk sih sebenarnya, saya kelompokkan. Nah, ini namanya adalah, bisa kita singkat dengan atau pada umumnya dikenal dengan namanya gaya van der Waals, ya, van der Waals. A-nya double ya, A-nya yang double, bukan E-nya, bukan L-nya yang double. Oke, van der Waals. Nah, di mana apa sih pengaruhnya gaya antar molekul? Nah, di sini ada urutan kekuatannya atau peta kekuatannya. Nah, peta kekuatannya bisa kalian perhatikan. Jadi ini ya, urutan kekuatannya. Kalau ini kan kalau yang tadi ini kan cuma jenis gaya antar molekul ya. Urutan kekuatan gaya antar molekul. Nah, di mana untuk yang nomor 1 itu yang pertama adalah ikatan ion ya. Di sini ikatan ion. Yang pertama ikatan ion. Jadi ikatan ion itu paling strong ya di antara ikatan yang lain. Terus kemudian yang kedua, gaya ion dipol. Kemudian yang ketiga, ikatan hidrogen. Jadi di sini ikatan hidrogennya yang spesifik ya, ikatan hidrogen. Kemudian yang keempat adalah baru gaya dipol-dipol. Jadi gaya dipol ikatan hidrogen itu termasuk gaya dipol-dipol khusus. Jadi sebenarnya kan kayak contohnya H2O itu termasuk kovalen polar. Nah, di antara molekul air itu ada H dengan O. Nah, maka mereka bisa berikatan hidrogen. Nah, di mana ikatan hidrogen ini kekuatannya lebih strong atau lebih kuat daripada gaya dipol-dipol. Kemudian yang kelima adalah gaya ion dipol terinduksi. Kemudian yang keenam adalah gaya dipol-dipol ya. Jadi ingat, intinya ada ion tuh pasti bakal lebih strong. Jadi kalau dibandingkan ion dipol dengan dipol-dipol, maka tetap dia bakal lebih strong ion dipol.
Jadi sebenarnya nih kalau nggak ada ikatan hidrogen, maka urutannya tuh ya ion dipol, 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 ion dipol terinduksi, ion dipol, dipol, dipol terinduksi. Seperti itu ya. Dipol, dipol terinduksi. Nah, kemudian yang terakhir adalah gaya London. Nah, jadi mereka dari paling kuat itu adalah ikatan ion, dan yang paling lemah adalah gaya London. Atau di sini bisa kita bilang ke bawah ini semakin kuat, semakin lemah. Kalau yang ke atas ini, urutannya adalah dia semakin kuat. Nah, ada kaitannya apa sih kekuatan seperti ini? Nah, pengaruhnya salah satunya adalah begini. Pengaruh gaya molekul, ya gaya antar molekul ya. Gaya antar molekul ini mempengaruhi besarnya titik didih atau titik leleh. Jadi di mana ya? Kalau misalkan titik didih, ini TD saya singkat ya, titik didih atau titik lelehnya itu ada pengaruhnya dengan atau gini aja deh, gaya antar molekul ya. Gaya antar molekul itu related dengan titik ini related ya, relasi ya. Titik didih ataupun titik leleh. Dimana kalau gaya antar molekulnya dia semakin ini kan berarti kan kalau yang semakin kuat ini aja ya, biar adil aja ya. Kalau misalkan ini kita up dia, maka titik didihnya akan semakin up. Nah, sehingga kalau kemudian kalau ini kita downkan atau kita turunkan, maka titik leleh atau titik didihnya itu semakin turun. Nah, bagaimana? Ini kan kalau beda gaya antar molekul. Nah, kalau gaya antar molekulnya sama gimana? Nah, kalau misalkan gaya antar molekulnya sama, gimana tuh? Nah, ini ada kaitannya lagi nih. Kalau gaya antar molekul sama, gaya antar molekul sama, biasanya dikaitkan dengan yang namanya besar massa molekul relatifnya gitu. Gaya antar jenisnya ya, maksudnya jenis gaya antar molekul itu sama, molekul sama, maka titik MR senyawa ya, cuman ini kalau biasanya untuk yang lebih tingkat lebih ini ya, karena massa molekul relatif itu kalian belum belajar ya untuk kelas 10. MR senyawa itu ada hubungannya dengan titik didih dan titik leleh. Nah, ini juga sama. Kalau MR senyawanya semakin besar, gitu ya, MR senyawanya semakin besar, maka titik didih atau titik lelehnya pun semakin besar, ya. Kemudian kalau untuk MR senyawanya semakin kecil atau kita dropkan, maka titik didih atau titik lelehnya juga semakin rendah. Nah, bagaimana kalau misalkan gaya antar MR-nya sama nih? Nah, biasanya kalau untuk MR-nya jika MR-nya sama, kita tambahin lagi. Jika MR sama, biasanya tuh untuk MR sama nih ada kaitannya dengan hidrokarbon. Nah, jika MR atau jumlah MR-nya sama, jika MR senyawa sama, karena untuk hidrokarbon ya, terutama untuk hidrokarbon, dia punya dalam suatu molekul tuh dia punya C yang sama, cuman bentuknya beda-beda, alias isomer kalau nanti kalian belajar.
Nah, jika MR-nya sama, maka pakai begini, titik didih atau titik leleh rantai lurus itu akan lebih besar daripada titik didih atau titik leleh rantai bercabang. Seperti itu ya. Nah, di sini kan kalau misalkan berdasarkan katanya titik, kalau misalkan titik didih atau titik leleh itu dipengaruhi oleh gaya antar molekul. Nah, makanya di sini ada sesuatu grafik yang menyatakan titik didihnya ya. Jadi yang tadi nih, ini kalian boleh tambahkan ya. Jadi kalian boleh pause dulu videonya. Nah, kita lanjut ke gambar grafik ini. Di sini ada yang menarik ya. Kalau kita lihat nih, ada gambar yang kalau misalkan untuk biru ini adalah golongan 6 ya. Kalau yang biru itu golongan 6. Ini adalah golongan 6A. Atau kalian boleh lihat versi yang seperti ini juga nih. Nah, oke, untuk kalau gini berarti ini digeser dulu aja ya, bentar. Nah, seperti ini ada dua versi ya. Bukan dua versi sih, artinya dua gambar doang. Jadi kalau kita lihat ya, terutama siapa nih? Di sini kan nih kalau untuk yang biru tuh jatuhnya golongan 4A ya. Golongan 4A, golongan 6A. Makanya nih di sini warna pink ya. Cuman kalau yang di sini kurang lengkap. Di sini nggak dikasih tahu ini kira-kira apa, ini kira-kira apa. Nah, di sini dispesifikan. Jadi kalau misalkan ini yang biru seperti ini adalah golongan 6A. Kemudian yang hijau muda, tapi di sini saya bikinnya hijau biasa aja ya. Ini adalah golongan 5A. Kemudian yang kuning itu adalah golongan 7A ya harusnya ya. Nah, yang kuning tuh HF ya. F itu adalah golongan 7A berarti nanti. Nah, berarti yang merah dulu nih, golongan 6A ya. Golongan 6A. Kemudian yang kuning, cuman saya pakainya orange saja ya. Karena kalau kuning tadi nggak kelihatan, ini golongan 7A. Ya, tinggal disesuaikan dengan gambar yang di sebelah kanan aja deh. Gitu. Nah, di mana kalau misalkan kita perhatikan, terutama untuk jumlah, kalau misalkan nih ya, nah kalau dilihat dari gambar nih, cenderung lama-lama meningkat, ya. Karena kalau misalkan kalian nanti udah belajar AR atau MR, CH4, SEH4, GEH4, atau SNH4 itu dia makin lama makin meningkat MR-nya. Ya, makanya di sini kalau kalian perhatikan di sini ini berdasarkan jumlah molekulnya. Ini massa molekul relatif ya. Nih, ini nama lainnya ini massa molekul relatif atau MR. Nah, saya tulis massa molekul relatif atau disingkat biasanya MR. Nah, ternyata dari CH4 nih ke SI makin gede kan MR. Karena kan ini semakin ke kanan semakin besar ya. Misalkan ini cuman untuk CH4 itu C itu kalau nggak salah sampai 12 tambah 4 ini 16 berarti ya. Ini misalkan ini saya cara-caranya di sini aja ya. Karena biar lebih enak aja. Karena lebih jelas nih kalau ini posisi MR-nya. Kalau SiH4 itu silikon itu sekitar 40-an. Ya, ini sekitar 40-an. Kemudian untuk GE itu sekitar 76 kalau nggak salah. Nah, sekitar 76. Kalau kalian belum misalkan nggak tahu cara nyarinya, kalian boleh langsung cari instannya. Tinggal ketik di Google MRGEH4 gitu ya. Atau mungkin biar sekaligus sebagai penguat aja ya. Di sini saya juga sekaligus cari MRSIH4.
Ternyata MrSeH4 ini 28 ya, sorry ya. Ini 28. Ini 28 SeH4 karena beda tipis ya sama 25. Kalau 40 tuh pasti kurang lebih di sini. Untuk GeH4 ya. Untuk GeH4 itu kurang lebih 77. Ternyata 77. Nah, berdasarkan ini kan mereka berasal dari unsur logam dan unsur logam semua ya, yang tangannya 4 semua nih. Nah, jadi kalau untuk yang golongan 6A ini, untuk golongan 4A ini kan kayak CH4 tuh tangannya kan begini nih, CH4 gambarnya begini. Atau berarti yang ini boleh saya hilangkan aja ya. Jadi biar lebih kita bahas yang sebelah kanan. Tapi sebelum lanjut, ini saya mau tulis dulu yang ini adalah H2S ya. Terus ini H2Se. Terus kemudian untuk yang hijau habis HF, dia HCl, HCl, HBr. Kemudian untuk yang biru habis NH3, PH3. Kemudian ASH3, SH3, SbH3 ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita gambar untuk CH4 ya. CH4 kan begini gambarnya. CH4 tuh gambarnya begini. SiA4 juga sama. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, kemudian untuk GeH4 pun juga gambarnya sama ya. GeH4 tuh seperti ini gambarnya. Kemudian SnH4 pun juga sama seperti ini. Karena C, Si, Ge sama Sn ini merupakan golongan 4A. Nah, kalau kita lihat ternyata mereka tidak ada PeB gitu kan. Nah, so bisa kita katakan, nah ini merupakan kelompok kovalen nonpolar ya. Walaupun di dalamnya tuh ada kovalen polar ya mungkin. Atau saya tulisnya senyawa kovalen polar ya, senyawa kovalen nonpolar ya. Atau molekul gitu ya boleh. Atau saya tulis juga atau tulis senyawa aja deh. Karena molekul itu bisa molekul unsur, bisa molekul senyawa. Nah, senyawa kovalen nonpolar. Maka antara senyawa kovalen nonpolar apa? Tadi kalau nonpolar gaya London. Nah, karena mereka mempunyai gaya London semua, so di sini karena bentuknya sama. Kan gini ya. Kalau misalkan kalau gaya antar molekulnya sama, maka yang dibandingkan MR senyawanya. Kalau MR senyawanya, barulah nanti ada bentuk molekul yang lurus lebih besar daripada yang bercabang. Nah, kalau senyawa kovalen nonpolar ini semua, ini kovalen nonpolar ya. Nah, ini saya bagi, ini saya breakdown ya, biar nanti nggak pusing. Jadi ada gambar 1, ada A, B, C, dan D. Ternyata, maka bisa kita katakan karena berhubung ini membandingkan gaya antar molekul yang sama, maka MR-nya yang dibandingkan. Nah, di sini MR-nya MrSnH4 itu lebih besar daripada si yang GeH4, lebih besar daripada SeH4, lebih besar daripada CH4. Sehingga bisa kita katakan maka titik didihnya akan naik. Ya kan? Karena kalau misalkan MR-nya senyawanya naik, maka titik didih atau titik lelehnya naik. Kalau misalkan turun, dia titik didih atau titik lelehnya turun. Ya. Nah, ini untuk yang pertama, untuk golongan 4A ya. Nah, kenapa makanya dia bisa naik? Kenapa dia naik seperti ini? Karena dia mempunyai jenis ikatan kovalen yang sama, yaitu adalah jenis ikatan. Memiliki molekul atau senyawa kovalen nonpolar, sama-sama nonpolar. Karena ingat, antara senyawa kovalen nonpolar itu membentuk gaya London. Nah, karena gaya London semua yang dibahas, tidak ada perbedaan, maka yang akan terjadi adalah membandingkan MR-nya. Ternyata yang paling besar tuh SnH4. Makanya di golongan 4A, kalau berikatan dengan hidrogen,
yang paling gede adalah si SN. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk NH3. Nah, NH3 itu kalau digambar pasti begini. Kemudian kalau pH3 pun juga sama gambarnya, karena tidak akan mungkin berbeda. Terus habis itu ASH3. ASH3 tuh begini juga gambarnya. Terus habis itu SbH3. Nah, di sini untuk yang A, B, C sama D. Nah, di sini ada yang menarik. Nah, kalau di sini ada dua jenis ikatan. Yang pertama ini adalah, ingat ya, karena berhubung dia ada N dengan H-nya. Jadi yang ikatan hidrogen tuh, misalkan N dengan H di sini, saya punya di sini N lagi nih. Misalkan saya bikin NH-nya tiduran begini deh. Toh juga nggak apa-apa. Maka di sini akan ada ikatan hidrogen antara H dengan N di molekul yang berbeda ya tentunya, bukan dalam satu molekul. Kalau untuk N dengan H yang di sini itu ikatan kovalen kok ya. Nah, berarti bisa kita katakan ini mempunyai ikatan hidrogen untuk yang A. Ikatan hidrogen. Nah, kemudian yang mereka berempat ini semuanya adalah senyawa kovalen polar. Nah, ini senyawa kovalen polar. Nah, kalau misalkan senyawa kovalen polar dengan polar, senyawa kovalen polar, maka kalau untuk kalau senyawa kovalen polar apa? Gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol. Nah, kemudian kalau dibandingkan, nih, ikatan hidrogen ternyata lebih kuat daripada gaya dipol-dipol. Makanya, ikatan hidrogen ini akan lebih strong daripada gaya dipol-dipol. Makanya titik didih sama titik lelehnya bukan start dari bawah, tapi dia dari atas dulu. Baru dia ke bawah, barulah naik lagi. Gitu. Nah, cuman untuk bisa apakah pasti ikatan hidrogen ini akan lebih besar? Enggak ya. Soalnya kalau kita lihat nih NH3 ini sekitar 230-240. Sedangkan untuk SbH3 yang ikatannya senyawa kovalen polar atau gaya dipol-dipol ternyata dia 250 lebih. Cuman yang perlu kita note adalah kalau untuk yang golongan 4A dia harusnya dari turun ke atas, dari bawah ke atas. Kenapa untuk yang H2O sama HF sama NH3 dia dari atas, bukan dari bawah? Harusnya kan mulai dari bawah lagi tuh. Nah, ya alasannya karena mereka nih yang berempat ini memiliki ikatan hidrogen ya. Jadi mereka bertiga ini memiliki ikatan hidrogen. Makanya senyawa yang memiliki ikatan hidrogen ini akan cenderung lebih besar daripada senyawa kovalen polar atau yang memiliki gaya dipol ya. Oke, jadi saya nggak bisa bilang selalu ya. Cuman kalau emang urutan kekuatannya pasti ikatan hidrogen akan lebih strong daripada gaya dipol-dipol. Makanya kenapa di sini NH3, HF ataupun H2O posisinya bukan dari bawah tapi dari atas. Nah, oke. Terus kemudian untuk senyawa kovalen polar di sini yang kita bandingkan adalah MR-nya. Makanya untuk H2NH3 ini dari pH3 ke ASH3 sama SbH3 mereka MR-nya semakin bertambah. Gitu. Karena MR-nya semakin bertambah, maka titik didihnya akan semakin bertambah pula. Seperti itu ya. Oke. Jadi ini memiliki ikatan hidrogen ya. Nah, oke. So di sini sudah ada penjelasan ya kenapa kok kita ada kaitannya dengan ini.
Karena biasanya untuk mempredik titik didih atau titik leleh suatu senyawa, kita nanti akan kita kaitkan dengan ini. So, jadi pas nanti belajar di kimia lanjutan, itu bukan model menghafal, model konseptual. Jatuhnya tuh kalau kayak belajar sejarah, itu kayak misalkan proses kemerdekaan tuh dari mana sih? Nah, kan ada tahapannya tuh. Nah, belajarnya seperti itu kimia tuh. Jadi tidak membahas misalkan yang A sendiri, B sendiri, tidak. Ya, kalau misalkan bahas kimia tuh jatuhnya kayak bahas sejarah yang bisa dikait-kaitan, bisa kita kait-kaitkan gitu loh, ya. Soalnya kalau kayak belajar biologi, kalau belajar biologi kan walaupun emang terhubung, cuman tidak terhubung 100%. Contoh, sistem peredaran darah dengan sistem pencernaan, ya emang ada hubungannya nih. Cuman mereka berhubungannya nggak langsung sekaligus, ya kan? Nggak kayak sejarah lah, jatuhnya kayak misalkan ada alurnya gitu. Satu alur, misalkan dari A jadi B jadi C jadi D gitu. Cuman kalau misalkan untuk secara biologi kan kayak sistem pencernaan atau sistem peredaran darah segala macam kan mereka lebih kompleks lagi gitu loh, ya. Oke, nah sekarang di sini sebenarnya mau dibahas atau enggak pun ini enggak terlalu penting juga sih ya. Maksudnya kalau kalian mau cari info nih terkait dengan H2S nih, kenapa H2S, HCl dengan pH 3 urutannya seperti ini? Itu ada loh ya alasannya. Malahan HCl dengan MR yang lebih besar dengan pH 3 dia bedanya tipis. Seperti itu. Cuman kalau secara logik aja ya, kalau secara logik kita pakai kayak tadi ini, emang pada umumnya kan H2S atau HCl dengan pH 3 ini memiliki gaya antar molekul yang sama ya, sama-sama kovalen polar harusnya. Karena di sini S itu tangannya 6, ada kovalennya 2 biji gitu ya. Ada 2 biji, kalau HCl itu tidak ada atom pusatnya, dan untuk pH 3 itu juga tidak ada atom pusatnya. Ada atom pusatnya si P nih. Nah, jadi ada ikatan pasangan elektron bebas gitu. Nah, di sini juga sama nih. Kenapa H2O dengan HF? Jadi di sini kita bahas tipis aja ya. Kalau misalkan kita hapus yang ini aja ya. Kita hapus ininya aja deh. Wait. Kita hapus definisi ininya aja. Karena untuk yang lebih besar lebih kecil ini jangan sampai lupa ya. Oke, sekarang misalkan H2O. Kalau digambar tuh gimana sih ya? Nah, H2O kalau digambarkan sebenarnya kan kita udah belajar ya, berarti untuk molekul H2O tuh kurang lebih seperti ini. Nah, saya punya molekul H2O yang lain nih di sini. Ini H, ini H. Nah, maka kalau kita kaitkan nih supaya dia maksa kepake semua nih, biar berguna semua, maka ternyata nih, ini dengan ini ya, yang ikatan hidrogen ya. Nih, dengan yang ini nih. Ini ikatan hidrogen, ini pun ikatan hidrogen. Beda dengan NH3 maupun HF. Kalau HF, kalau untuk HF ya, berarti hijau nih H-nya. H dengan F, maka kalau kita pasangkan HA dengan F lagi ya adanya di sini doang. Gitu loh. Nah, ini adalah ikatan hidrogennya. Kemudian untuk yang biru nih, untuk NH3, kalau kita gambarkan NH3 seperti ini ya tadi ya. Walaupun sebenarnya nggak bentuknya persis kayak gini, cuman gambarnya kurang lebih seperti ini. Terus ini kan ada ada pasangan elektron bebas ya. Nah, di sini H, di sini H seperti ini. Nah, ada ikatan hidrogen di sini ya, antara H dengan N yang ada di sini. Kalau ini H dengan F yang ada di sini. Kalau ini ada dua nih. Ini dengan yang ada di sini.
Berarti bisa kita katakan dalam antara misalkan antara molekul seperti ini, dia mempunyai 2 ikatan hidrogen. Nah, 2 ikatan hidrogen. Kemudian kalau yang bawah ini cuma 1 ikatan hidrogen. Kemudian ini 1 ikatan hidrogen. Makanya kenapa urutannya bakal lebih tinggi yang memiliki lebih banyak ikatan hidrogen, yaitu adalah air. Nah, kemudian barulah di bawahnya itu ada HF atau asam fluorida. Nah, di sini ada kaitannya dengan kalau kita hitung polanya mirip kayak si ini ya, yang saya lingkarin warna biru tua di sini. Jadi ternyata lebih kalau dibandingkan sama mereka berdua nih di atasnya ini ya. Contohnya nanti ini ada kaitan H dengan HCl dengan pH 3 juga. Jadi mungkin ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Ini pun saya hapus. Jadi ini bahas tipis lagi. Untuk H2S itu kalau digambarkan S-nya ada pasangan elektron bebas seperti ini. Kemudian H dengan ini. Nah, kemudian kalau untuk H dengan Cl, H dengan Cl, kemudian pH 3 ya, berarti pH H di sini H. Nah, di sini sebenarnya kalau kita bandingkan, kalau ini saya bikinnya ke samping aja ya. Nah, ini analoginya mirip kayak yang ada di atas ini. Nah, cuman bedanya adalah kalau ini wajar nih, dia ada punya pasangan elektron bebas lebih. Nah, kemudian dapat disimpulkan dari kiri ke kanan ini ya, tingkat hubungan atau tingkat gaya antar molekulnya, atau ke kiri ya, ke kiri deh, ke kiri, semakin efektif ya, semakin efektif. Kalau yang atas ini ya, kalau dari atas ini nih ke bawah ke atas ya, terutama yang antara H dengan F ini juga sama nih, ikatan hidrogen lebih efektif. Karena kalau misalkan kita hitung berdasarkan MR ya, HF itu sama NH3 ya, N dengan W. N itu golongan 5. Untuk F itu golongan 7. Ya, coba kalau misalkan saya cek berarti, nah ini udah saya lengkapin ya. MR-nya nih ternyata kalau misalkan kita bandingkan, ternyata nggak usah berdasarkan tingkat inilah, ribet gitu ya. Nah, ternyata pas kita cek secara massa molekul relatif, kan ingat ya kalau gaya antar molekulnya sama tuh bisa kita kaitkan dengan massa molekul relatifnya. Nah, kalau misalkan kalau ini, of course ini bakal out of league, jadi di luar liganya, karena toh yang ini H2O itu punya 2 ikatan hidrogen, sedangkan HF dengan NH3 ini sama-sama 1 ikatan hidrogen. Nah, ternyata jadi ini pasti penghuni klasemen nomor 1 nih, ini. Nah, di antara mereka berdua nih lagi rebutin posisi 2 sama 3. Nah, dengan catatan waktu yang kurang lebih sama, misalkan lagi balap, sama-sama catatan waktunya 1 menit. 1 menit lewat tipis. Nah, gitu. Nah, so yang mempengaruhi itu kan pasti detik terakhirnya. Kalau 1 menit 23.000 sama 1 menit 23.002, itu kan yang bakal jadi menang yang 000 kan. Nah, ternyata di sini MR-nya lebih besar daripada MR-nya lebih besar HF.
maka HF-nya akan lebih unggul daripada si NH3 gitu. Nah ini pun juga sama, kalau yang ini udah pasti nomor satunya karena out of league ya, karena kalau secara kita gambar molekulnya dia akan memiliki ikatan kovalen yang lebih kuat daripada yang di sebelah kanan ini, karena lebih stabil cenderung juga. Sedangkan kalau misalkan kita bandingkan ini nih, kita bandingkan mereka berdua, of course HCl akan lebih kuat karena MR-nya lebih besar. Ya. Kalau yang kedua dan tiga di sini, ini MR HCl lebih besar daripada MR pH3. Kalau di sini MR-nya si HF lebih besar daripada MR-nya NH3. Simpelnya gitu. Cuman kalau untuk yang ini dipol atau untuk membentuk molekul itu lebih efisien ya. Jadi kalau untuk yang ini, ya semakin ke kiri itu lebih efisien. Makanya karena lebih efisien, titik didihnya bakal lebih tinggi. Tapi kalau misalkan kurang lebih yang ini nih, jatuhnya tuh sama kayak yang di sini ya, yang satu ikatan hidrogen itu ternyata MR-nya lebih besar. Makanya maklum aja kalau misalkan dia akan lebih besar titik didih atau titik lelehnya. Seperti itu ya. Oke, so sekarang kita akan masuk ke contoh soal dan pembahasannya ya. Oke, jadi di sini untuk pembahasannya sekaligus double ya. Jadi kita sekaligus nge-review ikatan kovalen polar dengan non polar gitu ya. Karena sebenarnya kita bisa bilang gaya antar molekul tuh nanti ada kaitannya juga dengan itu juga gitu loh. Oke, jadi contoh yang pertama, jadi ini contoh ikatan jenis ikatan, jenis senyawa, kemudian bentuk molekul, ya, dan gaya antar molekulnya ya yang kita mau tebak. Yang pertama adalah CCl4. Nah, kalau CCl4 ini udah jelas ya, pasti ikatan kovalen. Maka dia membentuk ikatan kovalen karena non-logam dengan non-logam ya. Oke, cuman kalau ini kita gambar CCl4, maka C-nya akan satu di sini, punya tangan 4 untuk mengikat Cl di sebelah kiri, bawah, kanan, dan atas. Nah, dengan ikatan seperti ini nih, ada 1, 2, 3, 4. Oke, di sini bisa kita jawab sebenarnya. Jadi kalau berdasarkan secara gambar, makanya untuk bentuk molekul tuh kalau mau lebih spesifik itu pakai yang teori VSPR, jangan pakai teori hibridasi. Karena hibridisasi itu kurang spesifik. Jadi cuma bisa jatuhnya tuh kayak misalkan konfigurasi elektron Niels Bohr sama prinsip Aufbau. Kalau Niels Bohr bisa cuma ngecek A doang, tapi kalau Aufbau bisa sampai A, B, dan kelompok lantinida dan actinida. Nah, di sini sebenarnya udah kita bisa jawab 4 domain elektron ya. 4 domain elektron dengan rincian PEI-nya 4 dan PEB-nya tidak ada. Maka bisa kita jawab bentuk molekulnya adalah tetrahedral ya. Atau bisa kita singkat AX4E0 ya. Jadi penulisan untuk AX4E0 ya. AX4E0 itu penulisannya ada konsep dasarnya ya. AXP
PEI, ini EPEB. Nah, itu kalau pakai teori VSPR ya, atau kalau misalkan VSPR itu singkatannya dari Visual Shell VSPR ya, VSEPR, valence shell electron per repulsion ya, atau kita singkat valence shell terikut, itu adalah kulit terluar, elektron per repulsion, yang kalau misalkan PEB dengan PEB itu gaya tolakannya lebih besar daripada PB PEI dan PEI PEI. Nah, di sini untuk ini kalau berdasarkan ini ya, makanya untuk bentuk molekul tuh lebih gampang pakai yang ini, teori VSPR. Soalnya di sini nggak ada pasangan elektron bebas. Nah, kalau untuk kalau untuk teori hibridisasi itu kalau ada pasangan elektron bebas itu agak sedikit kurang pas ya, karena kalau kalian cari ya bentuk molekul berdasarkan teori hibridisasi itu cuman SP itu linear, terus SP2 itu apa, SP3 itu apa, jadi cuma satu bentuk doang ya, satu bentuk umum. Nah, untuk antara di sini berarti kalau kita jawab untuk mempredik ya, ini terdapat ikatan C dengan Cl. Nah, sebenarnya ini udah jelas banget ya. Kalau secara molekul alias tertarik ini dikelilingi atom yang sama, dia termasuk kovalen, kovalen nonpolar. Walaupun secara definisi dari ini perbedaan untuk elektronegatifan untuk si C ya, saya catat dulu ya. Untuk C itu adalah 2,5, kemudian untuk Cl itu adalah 3,0. Oke, 3,0. Maka di sini kita punya perbedaan keelektronegatifan adalah 3,0 dikurang 2,5. Nah, perbedaan keelektronegatifannya kan 0,5. Maka bisa kita simpulkan dari perbedaan keelektronegatifan, ikatannya adalah kovalen polar ya. 0,5 itu masih polar ya. Kalau 0,4 baru termasuk non-polar. 0,3, 0,2 itu non-polar. Nah, cuman kalau misalnya ini kita gambar mungkin lebih besar lagi gambarnya kali ya. Ini C atau lebih lebar lah ya jatuhnya. Ini set. Kemudian ini ada Cl. Maka bisa kita katakan ini kan berarti berdasarkan yang kita lihat ternyata Cl itu lebih negatif daripada si karbon. Maka ini sesuatu yang positif, ini sesuatu yang negatif, ini sesuatu yang negatif, sesuatu yang negatif, dan sesuatu yang negatif. Maka akan terjadi penarikan elektron dari positif ke negatif nih, berarti ke bawah. Kemudian ini ini ke kiri, ini ke kanan, dan ini adalah ke atas. Maka karena tertarik sama rata ke semua atom, maka bisa kita katakan dari sini momen dipolnya 0 gitu kan. Momen dipolnya 0 nih. Maka bisa kita katakan ternyata secara molekul dia termasuk senyawa kovalen non polar. Nah, kalau mereka ada dua nih, terus jawabannya lanjutannya berarti kalau ditanya gaya antar molekulnya apa? Nah, berarti dari sini bisa kita jawab gaya antar molekul berarti apa nih? Kalau misalkan nonpolar dengan nonpolar, ya ini boleh jawabannya dipol-dipol terinduksi ya berarti ya. Gaya dipol-dipol terinduksi atau terimbas.
Dipol-dipol terinduksi itu kovalen polar dengan non polar ya. Sorry. Ini gaya London ya. Gaya dispersi London. Oke. Gaya dispersi London. Oke, itulah yang udah kita jawab nih dari contoh soal nomor 1. Nah, cuman di sini ada yang kurang ya. Kan ini kan baru pakai PSPR ya. Nah, sekarang ini saya mau pakai teori hibridisasi. Nah, cuman kalau untuk hibridisasi ini agak sedikit rumit karena first kalian harus tahu nomor atomnya karena kita mau nyusun secara diagram orbital ya. Nah, jadi kalau untuk siapa nih? Untuk pakai hibridisasi ini kita pakai diagram orbital. Untuk 6C di sini atom pusatnya kan berarti 1s2, 2s2, 2p2 ya berarti ya. Kemudian untuk Cl ini 17 Cl nih. Tapi sebenarnya yang kita cukup gambar sebenarnya kalau kita pakai teori hibridisasi ya, kalau kita pakai teori hibridisasi itu yang kita cukup gambar adalah atom pusatnya aja ya. Atom pusatnya untuk untuk diagram orbitalnya. Nah, kita pakainya karena ini kulit kedua kan terakhirnya, kita gambar 2 kulit terakhir ini aja. Jadi kalau misalkan nih untuk 2s2 kan berarti kita punya satu kotak ya. Kemudian ini adalah P ya. Ada 3 kotak. Nah, kemudian bisa kita katakan ini S ya kan. Nah, untuk P di sini ada PX, ada PY, ada PZ ya. Kalau kalian lihat bentuk diagram orbital ya yang ada di materi tentang struktur atom. Nah, di sini P itu kan ada 3 ya, bisa PX, bisa PY, bisa PZ. Nah, sekarang ini kita gambar nih. Kita gambar elektronnya. Ini udah pas nih, ya. Udah pas atau kalau enggak, di sini biar saya bedakan, jadi warnanya agak sedikit beda ya. Atau pink aja deh. Nah, kemudian yang ini kan berarti 1, 2. Nah, ternyata di sini nih ada yang berpasangan, ada juga yang enggak. Makanya nanti di sini diminta berpasangan nih. Nah, CCl4. Sedangkan kalau misalkan CCl4 tuh atau lihat si 17Cl ini, ya si 17Cl ini kalau kita bikin konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah, ternyata kalau bisa kita bilang ya kan, di sini elektron valensinya 7 nih. Elektron valensinya 7. Berarti untuk memenuhi kaidah oktet ya. Berarti untuk memenuhi kaidah oktet untuk memenuhi kaidah oktet 17Cl ini butuh 1 elektron. Nah, jadi karena berhubung di sini ada 4 nih si Cl-nya. Jadi si Cl ini ada 4 nih. Saya kasih sediain 4 kotak gitu ya. Yang dipakai buat berpasangan dengan si dengan si Cl. Nah, kalau misalkan ini saya gambar ya, kan berarti sebenarnya yang perlu kita gambar tuh cuman perwakilan aja ya. Misalkan saya gambar ini bulatan merah aja deh gitu. Sebagai tanda dia elektron yang akan berikatan. Jadi butuh 1 elektron kan. Nah, ya udah. Apa yang terjadi? Nah, supaya mereka semua bisa masuk ke sini, kalau kita cek nih ya, ini masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Oke, pas. Ya. Jadi kalau kita masukin kan per tahap begini. Tapi di sini permasalahannya tidak akan mungkin berasal dari atom yang kan ini si Cl ini mau berikatan dengan C. Gak mungkin dong berikatan dengan punya si Cl-nya sendiri. So, what happen? Nah, disinilah akan terjadi yang namanya overlapping, ya. Overlapping atau perubahan posisi, ya. Overlap.
Nah, overlapnya gimana? Overlapnya tuh adalah dari sini dia akan pindah gitu ya. Itu mungkin ini saya ganti warna aja juga ya. Maka harus terjadi overlap supaya mereka semua bisa berikatan dengan atom yang si C-nya ini. Maka si ini harus overlap ke sini sehingga yang terjadi adalah ini S, ini P dengan P gitu ya. Ini S, ini PX, ini PY, ini PZ. Nah, sehingga apa yang terjadi? Nah, ini tinggal satu. Nah, yang ini tadi yang pink ini di sini, dia pindah ke sini jadinya. Sehingga yang harusnya dia akan berikatan seperti ini, yang berikatan ke atas, maka si yang ini akan berikatan dengan yang di bawah ini. Sehingga kalau misalkan kita cek, oh ternyata ini pas nih. Ini ketemu dengan CL yang di pertama, C yang di pertama nih ke atas misalkan, ini keisi yang di ke kanan, ini ke bawah, dan ini yang ke kiri. Maka bisa kita katakan, kita simpulkan bahwa di sini teori hibridisasinya atau hibridisasinya di sini S-nya kan 1. Terus di sini P yang ketemu isinya 3. Makanya SP3 ya. Walaupun mungkin nanti kejadiannya S-nya nanti ini udah penuh, terus abis itu di sini P-nya misalkan udah pas 2, jadi dia nggak perlu overlapping ya. Tetap terhitungnya SP3 atau SP2. S-nya di sini tetap dihitung. Nah, jadi teori hibridisasi SP3. Nah, artinya di mana apa? Kalau SP3 itu bentuknya adalah tetrahedral. Tapi dia tidak bisa mendeteksi kalau misalkan di sini ikatannya bebas ya. Ternyata di sini kan berarti kalau berikatan dengan dirinya sendiri kan berarti ikatan ada pasangan elektron bebas tuh ya. Jadi kalau misalkan beda begini nih ada pasangan elektron ikatan. Makanya pas di sini ada PEI-nya 4 karena di sini juga pas banget kan 4. Oke. Jadi seperti itu. Cuman kalau ada bebas, dia nggak bisa predik. Karena kalau bebas terhitungnya tetap SP3 atau SP2 yang nanti jawabannya sama. Misalkan SP3 ya terutama. Kalau SP2 kan linear. Kalau SP3 nih, kalau kita misalkan ada pasangan elektron bebas di sini, ini S, terus ini keisi cuma P3, maka bisa kita katakan, apa? Ya, yang bisa kita katakan adalah bentuk hibridisasinya adalah SP3, bentuknya tetrahedral. Tetap sama jawabannya. Makanya kenapa untuk menentukan bentuk molekul itu biasanya orang lebih menggunakan teori VSPR dibanding karena teori VSPR itu lebih spesifik dibanding teori hibridisasi ya. Nah, sekarang di sini lanjut ya ke soal berikutnya, yaitu adalah tentukan ikatan senyawa bentuk molekul dan gaya antar molekul dari yang pertama adalah yang nomor 2 adalah H2O. H2O tuh kalau digambar pasti atom pusatnya adalah O-nya 1 gitu ya. Terus dia mempunyai pasangan elektron bebas di sini. Ini H-nya berikatan, ini H-nya berikatan. Dan di sini jawabannya dia mempunyai 4 domain elektron atau 4 pasangan elektron. Nah, di mana spesifikasinya adalah PEI-nya 2, PEI-nya 2, kemudian PEB-nya 2. Maka bisa kita katakan dia bentuk molekulnya apa nih? Bentuk molekulnya adalah bengkok atau huruf V gitu ya. Huruf V atau bentuk V. Nah, sekarang kalau misalnya nih ini disuruh nentuin ini kan bentuk molekul secara VSPR ya. Atau di sini bisa kita bilang termasuk AX2E2. Ya, AX2E2 itu adalah bengkok ya.
domainnya dari tetrahedral tapi bengkok karena ada pasangan elektron bebasnya nih. Jadi dia nggak lurus. Nah, untuk penentuan dari keelektronegatifannya atau untuk menentukan dia ikatannya kovalen atau kovalen polar atau non polar, kita cek di sini ternyata terdapat ikatan antara H dengan O. Nah, di mana untuk H itu 2,1 ya besarnya ya. 2,1 untuk O-nya itu 3,5. Maka perbedaan keelektronegatifannya adalah 3,5 dikurang 2,1. Berarti perbedaan keelektronegatifannya adalah 1,4. Nah, dapat disimpulkan berarti ikatannya adalah ikatan kovalen polar. Nah, kemudian secara molekular, apakah dia termasuk termasuk ini kovalen non polar? Oke, sekarang termasuk kovalen polar juga. Kita cek di sini. Di sini saya panjangin dikit ya. Ini H, ini H. Dan kita tahu bahwa dari sini maka si H ini mempunyai sesuatu atau tekanan parsial positif. Sedangkan untuk O ini mempunyai tekanan parsial negatif. Sehingga elektron itu akan tertarik dari positif ke negatif ke arah O. Dan ini juga ke arah O. Artinya tertarik ke salah satu atom doang. Karena tertarik ke salah satu atom doang, bisa kita katakan untuk momen dipolnya, berarti momen dipolnya lebih besar daripada 0. Sehingga bisa kita katakan senyawanya atau molekul senyawanya adalah senyawa kovalen polar. Ya. Terus juga kalau kita lihat berdasarkan ada PEB kan, makanya dia termasuk senyawa kovalen polar. Oke. Nah, kemudian kalau ditanya misalkan gaya antar molekulnya, molekul H2O. Nah, karena termasuk polar dengan non-polar, sebenarnya ini kita bisa jawab ikatan dipol dengan dipol. Cuman, ingat, karena ini ada kaitannya dengan H dengan O pasangannya, maka dia mengandungnya adalah ikatan hidrogen. Ya, walaupun secara umumnya dia termasuk gaya dipol dengan dipol. Seperti itu. Nah, ini kalau pakai teori hibridisasi gimana kira-kira? Nah, kalau pakai teori hibridisasi, itu berarti O-nya nih yang harus digambar. 8O ini adalah 1S2, 2S2, 2P4. Nah, sekarang kita gambar untuk blok S yang pertama dan blok P-nya. Nah, seperti ini. 1, 2. Ini S, ini PX, ini PY, ini PZ. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk di sini S, ini PX, ini PY, ini PZ. So bisa kita konklusikan, kita gambar dulu dong pasti ya kan. Ini kita gambar seperti ini. Kemudian yang ke bawah itu merah ya. Nah, kemudian ini 1, 2, 3. Ini 4. Nah, ternyata si O ini kedatangan sama H. Dan di sini kalau kalian perhatikan, ini terdapat elektron bebas kan. Ini pun elektron bebas. Makanya di sini udah pasangan nih. Nah, ternyata mereka kedatangan 2 atom H. Nah, di mana satu atom H ini atau bentuk secara konfigurasi elektronnya 1s1, dia mempunyai elektron valensi 1. Maka untuk memenuhi kaidah duplet ya, maka hidrogen butuh 1 elektron. Makanya di sini ada 2 nih. Ternyata ada 2. Berarti saya punya 2 atom H. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya kasih punya warna
biru, lingkaran. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah ini bisa langsung masuk ke sini? Tentu bisa langsung masuk. Kenapa? Nah, jadi nggak perlu overlap ya. Kalau di sini nggak perlu overlapping. Jadi cuman tinggal kopas aja ya. Karena sudah masuk ke situ, maka yang akan terjadi adalah seperti ini. Ini dengan ini. Nah, kalau misalkan ini ditanya bentuk hibridisasinya apa? Bentuk hibridisasinya adalah sp3. Ingat ya, di sini walaupun misalkan dia punya tetap termasuk berikatan ya. Jadi pasangan elektron bebas lah jatuhnya. Ini bebas berikatan. Nah, sp3 karena S-nya keisi penuh dan P-nya keisi penuh tiga-tiganya. Maka di sini bisa kita jawab apa? Di sini kita jawabnya tetrahedral. Tapi apakah benar? Nah, ini adalah sesuatu yang salah. Yang benar harusnya adalah bengkok atau huruf V. Karena apa? Karena ada pasangan elektron bebas. Nah, itu masalahnya. Kalau kalian pakai teori hibridisasi, tidak akurat bentuk molekulnya. Gitu, ya. Bentuk molekulnya tidak akurat. Sedangkan kalau secara untuk VSPR, dia lebih akurat. Karena dia memperhitungkan jumlah PEB-nya berapa, PEI-nya berapa. Dengan PEI dan PEB yang beda-beda, jawabannya pun bisa beda-beda bentuknya. Ya. Nah, oke. Last ya, contoh soal yang ketiga. CH2F2. Oke, CH2F2 ya. Jadi, kalau misalkan ini yang ketiga adalah CH2F2. Cuman yang kita akan bahas adalah bentuk ikatannya saja sampai ke antar molekul. Ya sama kayak seperti yang di atas. Cuman untuk bentuk molekulnya kita pakai teori VSPR aja biar lebih simple dan lebih spesifik. So di sini kalau digambar C itu kan pasti tangannya 4. C itu tangannya 4. C itu tangannya 4. Kemudian di sini berarti bentuknya akan seperti ini ya. Seperti ini. Kalau kalian masih ingat gambarnya seperti ini. Kemudian ini ada ke belakang seperti ini. Ini berikatan dengan H. Di sini berikatan dengan H, ini dengan F, ini pun dengan F yang ke belakang. Nah, karena di sini terdapat 4 domain elektron, dengan spesifikasi PEB, PEI, PEB-nya 0, PEI-nya 4, maka bisa kita katakan bentuk molekulnya adalah tetrahedral ya, tetrahedral. Kemudian untuk mengecek jenis ikatannya, nah di sini ada 2 jenis ikatan ternyata. Terdapat jenis ikatan yang pertama adalah C dengan H, terus kemudian C dengan F. Nah, pas kita cek untuk C dengan H ya, C itu 2,5. 2,5. C itu 2,5 dan H itu adalah 2,1 ternyata. Nah, di sini untuk yang di sini delta atau perbedaan keelektronegatifannya adalah 2,5 dikurang 2,1 alias 0,4. Maka untuk yang C dengan H di sini ya, untuk C dengan H yang ada di sini ini adalah ikatan kovalen ya. Untuk 0,4 itu termasuk non polar ya. Kemudian untuk C dengan F, untuk F itu adalah 4,0 ya. Jadi ini 2,5 dengan 4,0. Maka perbedaan keelektronegatifannya adalah 4,0 dikurang 2,5. Jadi jawabannya adalah 1,5. Maka bisa kita katakan ikatannya adalah kovalen polar. Nah, berarti gimana nih kalau misalkan kita pas cek nih, ternyata
Kalau kovalen polar dengan non-polar nih ada dua. Polar itu kan ingat ya, yang polar itu akan lebih cenderung lebih kuat dibandingkan dengan si non-polar. Jadi kalau kita gambar di sini, ini kan berarti sesuatu yang sangat positif, ya. Ini sesuatu yang sangat positif, dan ini sesuatu yang sangat negatif. Beda dengan kalau kita bandingkan dengan H, ini adalah sesuatu yang negatif dan ini adalah sesuatu yang positif. So di sini kita gambar satu sisi aja juga udah mewakili kok. Ternyata arahnya tuh ke F semua, arah ke F semua. Sedangkan kalau kita lihat dari siapa nih ikatan kovalen non-polar, ini sesuatu yang sangat positif, ini sesuatu yang sangat positif. Dan ini adalah sesuatu yang sangat negatif. Kalau kata si CH, maka alurnya adalah seperti ini. Jadi yang satu pun masuk, yang satu lagi keluar, gitu loh. Jadi tidak ada perbedaan elektron, tidak ada perubahan momen dipolnya nggak nol. Jadi bisa kita simpulkan yang satu masuk, yang satu keluar, tidak saling menghilangkan. Maka momen dipolnya ini akan lebih besar daripada 0, maka senyawanya termasuk kovalen polar, ya. So di sini kalau misalkan dijawab gaya antar molekulnya apa? Gaya antar molekulnya adalah gaya dipol dengan dipol, ya. Ingat, polar dengan polar biasa tanpa ada H dengan F, H dengan N, H dengan O, dia termasuk dipol dengan dipol. Seperti itu. Kalau ada polar dengan non-polar, atau intinya non-polar itu adalah dipol terinduksi. Tapi kalau misalkan dua-duanya non-polar, itu adalah gaya London. Seperti itu, ya. Jadi, segitu saja yang bisa saya sampaikan terkait, berarti kita sudah bahas ini ya. 3 subbab lebih ya berarti ya. Ada tentang dasar ikatan kimia itu apa, terus kemudian bentuk molekul itu gimana, ya kan, terus gaya antar molekul itu apa, dan gaya antar molekulnya juga ya. Oke, jadi ada 4 berarti sama kovalen polar dengan non-polar ya. Perbedaannya gimana sih kovalen polar dengan non-polar? Soalnya di situ yang kadang-kadang ada yang mengatakan ini dalamnya polar non-polar nih, tapi di luarnya polar. Jadi yang dibahas polar sama non-polar itu yang kalau perbedaan ciri-ciri itu yang mana sih gitu ya. Oke, jadi segitu aja beserta contoh soalnya, beserta pembahasannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan tinggal ketik saja di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di share dan di subscribe jika bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe dan donasi di Sauria. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.